Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang modus penipuan teman-teman ya. Ya, ada kaitannya juga dengan money game, skema Ponzi, investasi bodong gitu ya. Khususnya yang modus pesanan fiktif gitu, kayak dulu A5, Kompas, yang kemarin Sol Mitra, Gostar kayak gitu, TIP dulu juga ada ya. Banyak sekali investasi bodong, modus pesanan fiktif. Modus lainnya juga itu biasanya mengiming-imingi membernya, wah ini e-commerce gitu ya. Misi atau tugasnya menaikkan rating toko, misal di e-commerce lah seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Dan pada kenyataannya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, bahkan dari luar negeri seperti Amazon, itu nggak ada sangkut pautnya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bikin video ini? Sebetulnya kemarin-kemarin sudah, tapi itu lebih spesifik ke nama aplikasinya seperti Sol Mitra, Gostar, apalah, toko dropship apalah gitu ya. Sudah pernah saya bahas. Tapi di video ini saya ingin share supaya teman-teman ya ingin membagikan beberapa modus penipuan yang ada di Facebook gitu ya. Dan mereka itu, para penipu itu pasang iklan di Facebook teman-teman. Harap hati-hati ya. Karena sekarang ini di media online, di zaman online ini, yang mau berbuat jahat pun bisa ngiklan gitu teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya lebih ke umum gitu. Ke umum dalam artian hati-hati loh. Ciri-cirinya seperti ini ya. Khususnya yang ngiklan di Facebook. Supaya apa? Supaya teman-teman orang awam tidak terjerumus. Miris sekali teman-teman. Jangan yang sudah lama A5, Kompas, TIP yang kayak gitu ya. Yang baru aja kemarin Sol Mitra, Walmart, Gostar itu banyak korbannya. Dan rata-rata banyak yang komen dan mereka kena tipu itu rata-rata 1 sampai 9 juta loh ya. Dan mirisnya lagi, seperti feeling saya, yang menjadi korban yaitu orang awam. Yang kebetulan pertama ibu rumah tangga, kedua orang yang sedang mencari pekerjaan sampingan ya, di luar pekerjaan utamanya gitu ya, di samping pekerjaan utamanya. Nah, mereka lah menjadi korbannya gitu. Plus yang, mohon maaf nih, yang belum punya pekerjaan tapi ingin menghasilkan uang, tapi malah kecemplung di modus penipuan. Oke teman-teman ya, di sini saya mau memperlihatkan iklan-iklan para penipu itu ya. Pertama ini mengatasnamakan Shopee. Jadi modusnya teman-teman, di bannernya, di hampir semua iklannya mereka memberi judul, atau ya judul lah, bisa dikatakan judul ya, rekrutmen paruh waktu, menawarkan kerja paruh waktu, cuma di rumah aja menghasilkan uangnya gitu ya. Jam kerjanya bebas, lokasinya bebas, mau di rumah mau di mana saja. Hanya perlu ponsel, penghasilan 500.000 sampai 1.200.000. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Kalau kalian telusuri, ini akun-akunnya, akun bodong semua gitu. Akun fake semua, akun fake ya, akun palsu semua. Dan para pengikutnya atau teman Facebooknya pun enggak banyak gitu. Kalau di sini misal ini formulir di Facebook. Nah, nanti kalian disuruh isi formulir di Facebook, nanti lanjut ke WhatsApp, nanti kalian akan dicuci otaknya, akan diiming-imingi penghasilan tinggi, dan biasanya disuruh download aplikasi, yaitu aplikasi yang di dalamnya investasi bodong, money game, skema Ponzi. Kalian disuruh deposit ya. Dan biasanya yang kecil-kecil itu membayar ya. Dan yang seperti ini, yang iklan di Facebook itu bahkan sudah pernah saya bahas teman saya sendiri ya.
teman saya sendiri sekaligus ya anak didik saya gitu ya, ketika di sekolah gitu teman-teman, anak didik saya yang kena tipunya gitu, ruginya 9 juta, saya nggak sebut namanya, kasihan ya. Terus ini juga mengatasnamakan Shopee, oke? Hampir sama tulisannya, sama ya, hampir sama, sedang merekrut staf online kerja paruh waktu gitu kan. Ini satu komplotan teman-teman, tapi banyak akun Facebook, mereka pakai modal, iya pakai modal untuk pasang iklan di Facebook. Feeling saya tujuannya, kenapa? Tujuannya pasang iklan di Facebook supaya gini ya, orang sekarang ini pasti punya Facebook ya. Sebagian besar orang pasti punya Facebook, baik yang gaptek, gagap teknologi ataupun yang mahir teknologi gitu. Dan kasihannya orang awam yang ya di desa gitu ya, di kampung itu biasanya menjadi korban ya. Setelah diiming-imingi penghasilan tinggi yang enggak logis teman-teman ya. Nah, Sol Mitra ini pernah teman-teman. Nah, Sol Mitra juga awal-awal ngiklan di Facebook gitu teman-teman. Enggak menyebutkan nama aplikasinya di Facebook itu, hanya sedang mencari rekrutmen paruh waktu, kerja paruh waktu, staf online kayak gitu. Ujung-ujungnya ketika ditanya atau kita nanya ke adminnya, itu nanti disuruh download aplikasi, biasanya aplikasi Ponzi teman-teman, ada depositnya, terus kita melakukan pesanan fiktif gitu. Terus di sini ada juga yang mengatasnamakan eBay, oke? Gak hanya yang dari dalam negeri, dari luar negeri pun dicatut ya. Contoh dulu yang viral sampai masuk televisi itu Alimama mencatut nama perusahaan, anak perusahaan Alibaba Group gitu. Nah ini sama saja, rekrutmen freelancer ya, cuma dibedakan kerja paruh waktu, staf online, mencari staf online ya, dan freelancer sama aja kesannya. Ini satu komplotan, beda akun teman-teman ya, beda akun. Saya yakin mungkin lebih dari satu orang ya, karena di sini akunnya beda-beda tapi tujuannya sama gitu ya, ke platform yang sama, misal ke Gostar, ke Sol Mitra, ke toko berapa lah gitu, BM toko berapa lah gitu, lupa saya nama aplikasi atau websitenya. Nah terus ya ada lagi teman-teman, nah seperti ini, pendapatan internet berusia lebih dari 25 tahun, nama akunnya Batea ya, ini akun fake teman-teman, akun palsu, tidak perlu pengalaman kerja ya. Nah di sini gaji harian 500.000 1 juta ya, sampai 1 juta, hampir-hampir mirip ya. Hanya perlu ponsel, komputer atau laptop 5 sampai 15 menit setiap hari. Nah ini ciri-cirinya. Ini kan ada tulisan bersponsor ya di Facebook itu. Kalau setiap ada tulisan yang bersponsor itu ngiklan. Jadi para penipu sekarang ngiklan di Facebook gitu ya. Tapi teman-teman, enggak semuanya yang iklan di Facebook itu para penipu. Ada juga, bahkan Shopee pun sering iklan, Lazada sering iklan gitu. Terus master bisnis, orang-orang yang berpengalaman tentang bisnis ya, yang dropship yang benar, banyak juga yang iklan. Tapi ini ciri-ciri penipu yang pasang iklan di Facebook tuh seperti ini ya. Enggak banget lah tampilannya juga gitu. Jadi intinya enggak semua yang pasang iklan di Facebook itu penipu, enggak gitu teman-teman. Di sini saya kasih ciri-ciri, oh ini loh yang pasang iklan, akun yang pasang iklan di Facebook menawarkan penghasilan sampingan, kerja paruh waktu, loh ini nih ciri-cirinya. Supaya teman-teman nanti ketika, saya yakin teman-teman ketika main Facebook pasti muncul diantaranya ya, pasti muncul itu. Karena kan pasang iklan direkomendasikan oleh Facebook ya, ke daerah mana gitu, kan pasang iklan di Facebook itu bisa pilih tempat ya, daerah mau dipromosikan ke daerah mana nih, Jawa Barat, Jakarta, Bandung gitu ya, itu bisa disetting gitu teman-teman ya. Nah terus ini ya namanya winning gitu ya, bersponsor juga, ini pasang iklan, kami sedang mencari karyawan paruh waktu gitu ya, gaji harian 1 juta, hanya perlu
10 menit sampai 30 menit. Gaji diselesaikan pada hari yang sama. Gini teman-teman ya. Terus ada lagi WhatsApp paruh waktu gitu ya. Gaji harian 1.200.000. Ini kalau kalian telusuri, dan saya pernah telusuri, sudah pernah saya bahas juga videonya ketika saya membahas soal mitra, Ghostar gitu. Ini kalau ditelusuri teman-teman ya, itu pasti disuruh download aplikasi kitanya itu ya. Dan pastilah ini ponzi, investasi bodong. Kalau ditelusuri itu satu platform, misal semua yang pasang iklan ini kan beda-beda akun ya, yang bersponsor masang iklan di Facebook ini, itu kadang satu aplikasi yang mereka rekomendasikan, yang mereka bagikan itu. Misal meskipun berakun, tetap mereka nyuruh kita download Sol Mitra, aplikasi bodong itu yang pesanan fiktif, misal kayak gitu. Tetap, jadi intinya akunnya saja yang diperbanyak. Oke lah, mereka pasang iklan bayar ke Facebook gitu ya, tapi kan tujuannya untuk nipu gitu. Dan sialnya gitu ya, orang awam, saya pernah nanya-nanya di sekitar saya, ketika mereka melihat ada tulisan bersponsor, ini kan bersponsor tanda iklannya, itu mereka kayak percaya gitu aja. Oh, ini ngiklan kok di Facebook. Ya, saya katakan, ya penipu juga bebas mau ngiklan di mana aja, mau di Facebook, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di televisi pun sah-sah aja. Gitu kan? Kan pas ngiklannya nggak ada yang tahu dia mau nipu. Gitu. Ketika kita melihat iklannya, khususnya saya sudah paham ini aplikasi penipuan. Sering saya membahasnya teman-teman ya. Kan tipe channel saya ini kategorinya itu membongkar investasi bodong, money game, skema ponzi. Jadi sudah hatam gitu ya, sudah hafal. Dan ini bukan tanpa saya menelusurinya, sudah pernah saya telusuri, sudah saya tanya ke admin-admin yang pasang iklan postingan di Facebook seperti ini ya. Ujung-ujungnya disuruh download aplikasi money game, skema ponzi. Misinya klik pesanan fiktif, itu semuanya gitu ya. Nah, ini rekrutmen paruh waktu ya, tempat kerja tidak terbatas, sama aja, cuma beda akun gitu. Terus rekrutmen paruh waktu lagi, gaji harian 1 juta, sama aja ya. Ini kalau ditelusuri, kalau kalian nemu semua akun-akun ini, kalian chat satu-satu, pasti disuruh download aplikasi yang sama atau website yang sama untuk mendaftar gitu. Nah, terus dia mengatasnamakan Shopee lagi. Shopee itu sering sekali dicatut namanya. Logikanya gini, kalau ini benar dari Shopee, Shopee kan punya akun, Shopee pun suka pasang iklan di Facebook. Kenapa nggak Shopee-nya langsung kan? Itu logikanya teman-teman ya. Dan ini bukan ini ya, nggak ada kaitannya dengan Shopee lah, Lazada lah, Tokopedia, Bukalapak, nggak ada. Dengan eBay nggak ada ya. Justru pihak-pihak Shopee, Lazada kalau mengetahui pasti akan bertindak gitu. Karena menaikkan rating toko dengan cara yang tidak baik, kan Shopee juga ada iklan di Shopee gitu kan. Kalau di pihak Shopee mengetahuinya pasti bakal ditelusur gitu karena sudah mencatut namanya. Nah, di sini kami memperkerjakan paruh waktu dan pekerja lepas. Paruh waktu atau penuh waktu, kami sedang merekrut gaji harian 500.000 sampai 1 juta lah, ini 1000 K itu 1 juta ya. 3 menit per tugas, dapatkan bayaran secara instan kapanpun dimanapun. Dan kalau kalian terjerumus, nanti kalian disuruh deposit yang kecil dulu, lalu disuruh naik level PIP 1, PIP 2. Nanti kalau misalkan sudah banyak kalian deposit, akan tiba waktunya kalian susah melakukan penarikan saldo. Ketika kalian akan melakukan penarikan saldo, itu akan dipersulit, lalu kalian malah disuruh top up lagi. Misal berdasarkan yang dialami teman saya, sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Teman saya mau tarik saldo hampir sudah 9 juta loh. Dia deposit, investasikan, yang kecil-kecil membayar ya, 200.000, 300.000, 100.000 itu masih membayar. Nah, ketika sudah jutaan, dan sialnya mungkin teman saya itu
dari yang kecil langsung yang kalau nggak salah 9 jutaan lah gitu ya. Ketika mau melakukan penarikan itu dipersulit teman-teman. Dan kata adminnya, admin si penipu itu, kalau mau melakukan penarikan malah disuruh top up dengan nominal yang sama loh. Gila kan? Pengen narik 9 juta malah disuruh top up 9 juta juga. Ya buat apa? Meskipun bisa ditarik kan kita masuk lagi 9 juta. Jadi apa ya? Ya percuma gitu. Kalau kita narik 9 juta lalu kita setorkan lagi 9 juta. Tetap aja saldonya nyangkut gitu. Dan biasanya jangan dituruti teman-teman. Misal kalian sudah kecemplung, lebih baik kalian lapor polisi saja. Jangan dituruti kalau disuruh deposit lagi. Karena apa? Kebanyakan misal kalian mau narik 9 juta, disuruh deposit 9 juta dulu, baru bisa narik 9 juta, kan lucu itu. Kalau kalian nuruti, jangankan yang 9 juta bisa ditarik yang sebelumnya. Semuanya 18 juta mungkin kalian akan hilang semuanya gitu. Ya, yang mau ditarik tetap nggak bisa ditarik, yang baru deposit ikut nyangkut gitu. Jadi lebih baik laporkan ya. Laporkan saja, tipsnya teman-teman, laporkan ke kepolisian. Jangan takut, jangan malu ya. Itu kan real kena tipu ya. Saya paham kalian tuh orang awam, tapi jangan sampai ketika kena tipu itu kalian mengikhlaskan begitu saja. Makanya menjamur karena nggak ada efek jerak gitu. Saran saya kalian laporkan saja ke pihak berwajib, ke kepolisian terdekat misal, atau viralkan di Facebook, di Instagram. Sekarang kan ada kasus apa-apa semakin viral semakin cepat ditindak gitu, semakin cepat ditanggapi gitu teman-teman. Misal kalian laporkan ke polsek terdekat atau polres terdekat dari masing-masing kota, itu banyak ya, malah mereka curhat di kolom komentar, saya yang membahas penipuan seperti ini ya. Harusnya saya sudah kasih saran, harusnya mereka langsung melaporkan bukti-buktinya, jangan malu ya. Bukti-buktinya kasih ke pihak kepolisian gitu, nanti diusut gitu. Semakin banyak, misal kalau misal di lingkungan kalian ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, barengan aja gitu. Jangan takut teman-teman, jangan malu lah. Itu kan apa ya, istilahnya kecelakaan lah, musibah gitu ya. Kalian kena tipu, daripada nanti menjamur lagi banyak korban baru gitu. Yang minimal kalian share di Facebook. Sekarang kan mudah ya, mau di Facebook, mau di Instagram, kita tinggal tag atau colek misal Kapolri, Bareskrim, bahkan presiden pun bisa kita tag, bisa kita colek gitu ya. Terus pengacara-pengacara tenar seperti Bang Hotman Paris bisa dicolek gitu, siapa tahu bisa membantu gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Hati-hati dengan modus penipuan kerja paruh waktu yang kenyataannya menawarkan investasi bodong, modus klik pesanan fiktif dengan menggunakan skema Ponzi. Oke, terima kasih. Silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman supaya nggak ada lagi korban investasi bodong, modus penipuan kerja paruh waktu seperti ini. Gitu ya. Ingat teman-teman ya, semua pekerjaan itu nggak ada yang instan, nggak ada yang bisa menghasilkan uang dengan cara instan 3 menit, 5 menit dapat jutaan gitu kan. Nggak ada teman-teman. Jadi kita harus berpikir logis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.